Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama yang mana semua telah dipaparkan dengan begitu epiknya oleh Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ahad pagi 14 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Rasulullah bersabda, "Aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku bebas dari kepura-puraan. Orang-orang yang bertakwa tidak akan berpura-pura di dalam melakukan ibadah kepadanya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Adapun orang yang munafik selalu berpura-pura di dalam melakukan setiap perbuatannya. Apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirnya berpura-pura, sedangkan batinnya mengingkari. Orang yang munafik tidak akan memasuki jalan masuk orang-orang yang bertakwa. Setiap tempat memiliki ucapan yang sesuai dan setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Wahai orang-orang munafik, bertaubatlah dari kemunafikan kalian. Kembalilah dari pelarian kalian. Bagaimana kalian akan meninggalkannya? Sementara setan mentertawakan kalian. Jika kalian salat dan berpuasa, engkau melakukan itu untuk dilihat oleh manusia. Demikian juga sedekah kalian, zakat yang kalian keluarkan, dan ibadah haji yang kalian tunaikan. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan perhatian manusia. Kalian termasuk orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Amiratun nasibah, tasla naron hamiyah, yang artinya bekerja keras lagi kepayahan, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Jika kalian tidak menjauh dari kemunafikan, tidak bertaubat, dan tidak membela diri kalian, maka hendaknya kalian mengikuti sunnahnya tanpa berbuat bid'ah. Hendaklah kalian mengikuti para salafus saleh. Berjalanlah di jalan yang lurus, tanpa menyetarakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ikutilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak berpura-pura, tidak dilebih-lebihkan, dan memperberat diri. Allah akan melapangkan dirimu sebagaimana orang-orang sebelum kamu dilapangkan. Celakalah dirimu, engkau hafal Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, tetapi tidak mengamalkannya. Mengapa engkau berbuat seperti itu? Engkau menyuruh berbuat kepada orang lain, tetapi engkau tidak melakukannya. Engkau melarang orang lain, tetapi engkau melakukannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun." Yang artinya, itu sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 3. Betapa banyak kalian berkata, sedangkan perbuatan kalian bertolak belakang dengan yang kalian ucapkan. Kalian belum bisa mengaku beriman, iman itu teguh di dalam ujian. Keimanan itu bersabar di bawah tekanan. Iman itu perjuangan dan pengorbanan. Iman itu berderma dengan yang dimilikinya. Di dunia, iman itu berderma dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun hawa nafsu berderma karena dorongan setan dan tujuan-tujuan nafsu lainnya. Barang siapa yang meninggalkan pintu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memilih duduk di hadapan pintu manusia. Barang siapa yang menyia-nyiakan jalan Allah, bahkan sesat darinya, maka dia telah memilih berjalan pada jalannya manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia akan mengunci mati pintu manusia dan memutuskan pemberian apapun dari mereka. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia dari selokan sehingga dia bisa berdiri di tepi dan menegakkannya dari asalnya tidak memiliki apa-apa menjadi orang yang berkecukupan. Sungguh celaka jika pada musim dingin engkau berada pada selokan yang menjijikan. Dalam waktu dekat akan datang musim panas. Kemudian air yang ada padamu akan mengering dan tempatmu yang di tepi akan mati. Sesungguhnya pada musim panas air tidak akan terputus dan pada musim dingin akan bertambah banyak. Diamlah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi kaya mulia dan menjadi pemimpin yang dipatuhi. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibutuhkan oleh setiap orang. Hal ini tidak cukup dilakukan dengan angan-angan dan berpura-pura, tetapi membutuhkan ketetapan
di dalam hati disertai dengan bukti di dalam perbuatan. Wahai muridku, jadikan kebisuan sebagai kebiasaanmu, ketidaktahuan sebagai pakaianmu, dan menjauh dari manusia sebagai maksud dan tujuanmu. Jika engkau sanggup untuk berjalan di bumi dengan tidak diketahui orang, maka lakukanlah. Kebiasaan ini akan menumbuhkan imanmu, menguatkan kaki keyakinanmu, menumbuhkan bulu sayap kejujuranmu, membukakan mata hatimu, sehingga mengangkat tanah rumahmu, lalu terbang ke angkasa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkeliling dari timur sampai ke barat, daratan dan lautan, menempuh setiap dataran dan juga pergunungan, memutari langit dan bumi, dan engkau bersama pengawal dan penjaga. Maka, jika engkau berbicara, melepaskan pakaian kebodohan, dan menghampiri manusia setelah itu, engkau akan menjadi pengobat bagi mereka, dan engkau tidak akan peduli lagi apakah mereka akan memerangimu, menerimamu, ataupun menolakmu, atau mereka akan berlari menjauh darimu. Semua itu tidak akan engkau pedulikan, karena engkau sudah berada bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, kenalilah penciptamu dan bersimpuhlah di hadapannya dengan akhlak yang mulia. Selama hatimu masih jauh darinya, maka engkau masih berakhlak tidak baik kepadanya. Jika engkau mendekatinya, akhlakmu telah menjadi baik. Menerima makhluk adalah hakikat dari berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak akan memperoleh keberuntungan sampai engkau mau melepaskan keterikatan terhadap makhluk dan meninggalkan ketergantungan, mendapat manfaat ataupun menolak kemudaratan dari manusia. Kalian adalah penyembuh bagi yang sakit. Kalian adalah penghidup matinya hati. Kalian adalah orang-orang yang menjadikan ada dari ketiadaan. Sampai kapan kalian akan tetap berlari menjauh darinya? Sampai kapan kalian akan terus mengurus urusan dunia dan melupakan urusan akhirat? Sesungguhnya, setiap diri kalian hanya memiliki satu hati. Bagaimana satu hati tersebut akan mencintai dua hal secara bersamaan? Bagaimana dunia dan akhirat ada bersamaan di dalamnya? Bagaimana makhluk dan halik bisa berkumpul di dalamnya? Bagaimana keduanya dapat beriringan di dalam satu hati? Ini adalah kebohongan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dusta itu berdekatan dengan iman. Setiap wadah akan penuh dengan apa yang ada di dalamnya. Amal-amal kalian adalah gambaran dari itikat kalian. Lahiriah kalian adalah cerminan batin kalian. Oleh karena itu dijelaskan, lahir itu gambaran pertanda bagi batin dan batinmu jelas terlihat di hadapan Tuhanmu. Batinmu nampak jelas bagi sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekhususan. Jika engkau mendapati salah satu di antara mereka, maka berperilakulah baik dengan akhlak yang mulia dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosamu sebelum engkau bertemu dengannya. Rendah hati dan bertawaduklah di hadapannya. Jika engkau bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang saleh, maka engkau telah bersikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap rendah hatilah, tawaduk, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Berperilakulah sopan santunlah di hadapan orang yang lebih tua darimu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya keberkahan itu ada bersama orang-orang yang lebih tua dari kalian. Yang dimaksudkan tua dalam sabda Nabi Muhammad SAW bukan hanya lebih tua dalam usia, tetapi lebih dari itu, lebih besar ketakwaannya, ketaatannya terhadap perintah dan larangan, serta lebihnya dia dalam pengamalan sunnah-sunnah Nabi. Karena dalam hal ini, usia bukanlah yang menentukan. Betapa banyak orang yang sudah tua yang tidak dihormati, bahkan tidak ada ucapan salam baginya, dan tidak ada mendatangkan keberkahan berada di dekatnya. Yang dimaksud al-akabir, orang yang lebih tua dalam hadis tersebut adalah mereka yang bertakwa dan saleh, mereka yang wara dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya, serta selalu ikhlas dalam beramal. Mereka memiliki hati yang bening dan terlepas dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang hatinya lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin mendekatkan kepadanya. Setiap hati yang memiliki kecenderungan untuk menyukai dunia, bagi hati yang seperti ini akan terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hati yang memiliki kecenderungan mencintai akhirat, maka hati ini akan terhambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar cintamu terhadap dunia, sebesar itulah engkau akan mengurangi kecintaan terhadap akhirat. Sebesar engkau mencintai akhirat, sebesar itulah engkau akan telah mengurangi kecintaanmu terhadap Al-Haq Azza wa Jalla.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada hari kiamat kepada manusia dan para ulama, kalian semua adalah pemimpin-pemimpin umat, maka tegaslah kalian dalam memimpin. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman kepada para pemimpin dan para hartawan, kalian semua adalah para penyimpan hartaku. Apakah kalian telah menyampaikannya kepada para fakir miskin dan memelihara anak yatim, serta mengeluarkan hakku atas apa yang aku wajibkan pada kalian? Demikianlah kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.